Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita semua. Salawat beserta salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ucapkan bersama, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengajian kita pada siang hari ini berkenaan tentang 3 pilar inti ajaran Islam. Yang pilar pertama yang sudah kita bahas yaitu tentang ibadah. Yang kedua adalah tentang akhlak, dan yang ketiga tentang kemuliaan yang Allah berikan. Nah, yang kedua kita bahas kali ini adalah tentang akhlak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa itu akhlak? Ada yang mengartikan akhlak itu adalah segala perbuatan yang sifatnya otomatis atau tidak direncanakan, yang keluar dari jiwa seseorang. Ini kebanyakan daripada kitab-kitab tasawuf mengartikan demikian. Kemudian yang paling mudah kita memahami akhlak itu adalah perilaku. Perilaku itu adalah akhlak. Dalam bahasa kita yang memudahkan kita untuk memahaminya. Nah, akhlak atau perilaku itu ada perilaku yang baik, ada perilaku yang buruk. Yang kita inginkan di sini adalah perilaku yang baik. Kemudian setelah manusia berperilaku yang baik, dia bisa meningkatkannya lagi menjadi perilaku yang terpuji. Kemudian bisa ditingkatkan lagi, yang paling tertinggi adalah perilaku yang mulia atau karimah. Dalam ini Rasulullah SAW bersabda, "Bu'istu liutammima makarimal akhlak." Hadis riwayat Ahmad, aku diutus untuk menyempurnakan, untuk menyempurnakan makarimal akhlak, akhlak yang terpuji atau akhlak yang mulia. Hadirin yang Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'istu liutammima salihal akhlak." Hadis riwayat At-Tirmizi. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan keluhuran budi pekerti atau perilaku manusia. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, wal muhajir man hajara ma hajara manaha anhu. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al muslimu, orang muslim itu, man salimal muslimun, apabila orang muslim atau orang lainnya selamat min lisanihi wa yadihi, dari kejahatan lidahnya dan tangannya atau anggota badannya, perbuatannya. Wal muhajir, yang dikatakan orang yang berhijrah itu adalah man hajara ma hajara ma naha Allahu anhu. Yang dikatakan orang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah dari semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, jadi jelas dari 3 hadis itu, orang muslim itu adalah orang yang baik akhlaknya. Dan Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan, untuk memperbaiki perilaku manusia atau akhlak manusia. Coba kalau kita perhatikan, agama-agama terdahulu pun sebelum Nabi Muhammad SAW yang Allah utus para nabi dan rasul pada kaum itu, juga diperintahkan untuk memperbaiki akhlaknya. Karena sebelumnya seperti Nasrani, sebelumnya sudah ada agama
yang dibawa oleh Nabi Musa yang disebut dengan umat orang-orang Yahudi. Sudah ada agama tauhid yang diajarkan, tetapi perilakunya masih perlu diperbaiki. Maka Allah antarkan lagi Nasrani. Kemudian Nasrani ini asalnya juga tauhid, Islam asalnya, tapi karena perilakunya yang tidak baik, demikian juga Nabi Ismail mengajarkan kepada kaumnya agama yang tauhid, agama yang baik, agama yang benar. Tetapi kaumnya itu bukan dia tidak beriman kepada Allah, dia yakin akan kebesaran dan keagungan Allah, tetapi perilakunya, akhlaknya itulah diperbaiki. Nabi Syuaib, kaumnya itu beriman, bertauhid kepada Allah, tetapi dia curang dalam timbangan misalnya. Perilakunya juga yang diperbaiki. Itu yang diluruskan oleh Nabi Syuaib supaya jujur dan berbuat adil dalam timbangan. Jadi sebenarnya para nabi dan rasul itu sebelumnya sudah ada nabi-nabi yang terdahulu yang total keseluruhannya 124.000 banyaknya. Jadi kalau 124.000 para nabi dan rasul itu sangat banyak, sehingga tidak ada kaum atau suku atau bangsa yang tidak Allah turunkan nabi dan rasulnya, supaya tidak ada alasan bagi manusia bahwa mereka tersesat karena tidak ada yang memberikan peringatan kepada mereka. Maka Allah turunkan nabi dan rasul dari kaum mereka, yaitu orang-orang yang terpandang dan terbaik dari kaum mereka sendiri, supaya bisa memberikan peringatan dan pengajaran kepada mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis riwayat At-Tirmizi nomor 1162, Rasulullah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sesempurnanya mukmin, sesempurnanya keimanan seorang mukmin, ahsanuhum khuluqan, yaitu mereka yang baik dalam akhlaknya atau perilakunya. Jadi orang mukmin yang sempurna imannya itu tercermin dalam perilakunya. Jadi kalaupun dia rajin beribadah, walaupun ibadah ini jelas perintah Allah kepada kita, tetapi ibadahnya tidak bisa membentuk perilakunya atau akhlaknya, maka dia belum menjadi mukmin yang sebaik-baik mukmin. Orang yang sebaik-baik mukmin itu yang baik perilakunya. Ahsanuhum khuluqan, mereka yang baik dalam perilaku atau akhlaknya. Itu dikatakan mukmin yang sebenar-benar mukmin. Akmalul mukminina imanan, orang mukmin yang sempurna imannya, ahsanuhum khuluqan, mereka yang paling baik dalam akhlaknya atau perilakunya. Inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa, hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya yang paling baik di antara kamu ahsanukum akhlaqa, orang yang paling baik akhlaknya. Jadi diulang-ulang sama Rasulullah. Kemudian dalam hadis riwayat At-Tirmizi nomor 1941, inna min ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasidakum akhlaqa. Inna min ahabbakum, sesungguhnya orang yang paling aku cintai, ahabbakum ilayya, orang yang paling aku cintai di antara kalian, wa aqrabukum minni majlisan, yaitu orang yang paling baik dan paling dekat kedudukannya pada hari kiamat, yaumul qiyamah, ahasidakum akhlaqa, yaitu orang yang paling baik di antara kalian perilaku atau akhlaknya. Jadi begitu tinggi akhlak ini, Pak. Jadi orang yang paling dekat dengan Rasulullah nanti pada hari kiamat dan paling dekat surganya dengan Rasulullah adalah mereka di antara orang-orang beriman yang baik akhlaknya. Ya, jadi walaupun kita rajin ibadah, tapi ibadah kita belum meresap ke dalam batin kita, belum meresap ke dalam jiwa kita, itu belum membentuk perilaku. Jadi bukti orang itu telah diterima amal ibadahnya, apakah salatnya, apakah zikirnya, apakah puasanya, apakah baca Al-Qur'annya, dan seterusnya, itu terbukti dari perilakunya atau akhlaknya. Karena Allah juga mengatakan demikian,
Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Misalnya begitu. Sesungguhnya salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, bukti orang itu salatnya sudah diterima Allah, salatnya itu mampu menggembleng jiwanya karena cahaya salatnya telah masuk ke dalam jiwanya, sehingga jiwanya tidak lagi mau melakukan perbuatan keji dan perbuatan munkar. Perbuatan keji apa? Sebuah perbuatan yang akibatnya kepada dirinya sendiri. Itu keji namanya. Perbuatan munkar adalah sebuah perbuatan yang akibatnya kejahatannya itu merugikan atau menzalimi orang lain selain dirinya. Apa saja, baik istrinya, anaknya, keluarganya, tetangganya, bangsanya, dan seterusnya selain dirinya. Itu namanya munkar. Jadi kalau kepada dirinya sudah baik, kepada orang lain juga sudah baik, dia sudah jadi orang baik. Berarti dia adalah telah memiliki akhlak yang paling dasar, akhlak yang thayyibah, akhlak yang baik. Maka orang yang mempunyai perilaku dan akhlak yang baik ini akan memancarkan cahaya dari jiwanya yang disebut dengan nur insani, cahaya jiwa. Dan cahaya jiwa itu tidak akan memancar Bapak dan Ibu kalau perilakunya belum baik. Perilakunya yang baik itu akan berubah dari cahaya ibadah yang masuk ke dalam jiwanya. Jadi bukan hanya sekedar rutinitas ibadahnya, bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban, tetapi dia sudah merasakan nikmat dan bahagia dalam ibadahnya, dan sudah merasakan kesenangan di dalam ibadahnya, bukan karena terpaksa atau karena ingin mencari fadilah dan pahala. Hadirin subhanahu wa ta'ala, nah, akhlak itu dijabarkan dalam 4 hal dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah di dalam perkataan kita. Nah, sebuah perkataan kita ini itu adalah perilaku kita, perilaku dalam wujud perkataan. Maka Rasulullah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khair aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam, misalnya begitu. Jadi diam itu kalau kita tidak mampu berkata yang baik, yang bermanfaat bagi orang lain, dan lain sebagainya. Lebih baik kita diam daripada kita menyinggung perasaan orang lain, daripada kita menyakiti orang lain. Apalagi kalau kita berbohong atau menipu orang atau menzalimi orang dengan perkataan kita, memfitnah dan lain sebagainya. Maka menjaga lidah ini sangat penting, karena semua perkataan kita, semua perbuatan kita itu dicatat. Tapi kalau dalam hati belum dicatat, ya kita istighfar kepada Allah saja, ya. Tapi kalau sudah kita omongkan, itu sudah dicatat pahala atau dosa. Kalau di dalam kita istighfar karena belum keluar dia, malaikat mencatat apa yang telah keluar dari mulut kita. Mungkin saja perkataan itu yang lebih parahnya kalau dia mengambil hak Allah. Perkataan yang satu deret itu mengambil hak Allah lebih berbahaya dari semua dosa maksiat yang dilakukannya. Kalau dosa kita lakukan kepada Allah, maksiat yang dilakukan kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Kecuali maksiat dosa kepada manusia, itu harus saling memaafkan, Pak. Tetapi ada satu dosa yang Allah tidak mau maafkan, berat sekali memaafkannya kalau itu mengambil haknya. Misalnya orang mengatakan, kamu memang makhluk yang terlaknat, kamu ini ahli neraka. Nah, itu hak Allah. Kenapa kita mengklaim orang masuk neraka? Kita sendiri juga belum tahu masuk surga, ya kan? Nah, memang dia preman, memang dia orang jahat, memang dia bajingan, tapi kita nggak boleh bilang begitu. Sejahat apapun manusia, selagi belum sampai di sini sakaratul maut, masih bisa taubat. Tapi kalau sudah di sini seperti Fir'aun, amantu bi Rabbi Musa, ketika nyawanya sudah di sini, aku beriman kepada Tuhannya Musa. Sekarang kata Allah, kamu baru beriman? Tidak bisa lagi, karena sudah sakaratul maut. Jadi kalau masih ada kesempatan hidupnya, siapa tahu dia dapat hidayah. Orang yang nggak punya amal apa-apa juga bisa masuk surga dengan kehendak Allah. Kita yang beribadah banyak belum tahu masuk surga. Kalau tidak dikehendaki Allah,
dengan rahmatnya masuk ke dalam surganya. Itu satu kata yang saya katakan mungkin kita anggap sepele, tapi itu berbahaya. Karena itu menyangkut takdir, menyangkut rezeki, menyangkut neraka, menyangkut surga, menyangkut ampunan. Itu hak Allah, jangan diambil. Ya, nasib orang itu hak Allah, jangan. Apa yang menjadi hak Allah jangan kita ambil, karena itu berbahaya walaupun dalam bentuk ucapan atau ucapan yang menghina. Celaka nih hujan lebat, tak boleh. Yang menjadikan di hujan lebat itu Allah Ta'ala. Itu menyangkut ketetapan Allah, takdir Allah, jangan. Jadi ucapan kita ini, perilaku kita, baik perilaku itu kepada Allah, baik kepada orang tua, kepada rasul-rasulnya, nabi-nabinya, akhlak kepada tetangga, kepada keluarga dan kerabatnya, akhlak kepada teman-temannya, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada makhluk Allah lainnya. Jadi ada 9 itu, akhlak pada Allah dan seterusnya. Itu akhlak, tapi penjabaran akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, akhlak kepada makhluk Allah lainnya, itu penjabarannya bagaimana? Penjabarannya dalam 4 hal. Yang pertama saya katakan perkataan, itu adalah perilaku. Tapi karena waktu kita sudah 15 menit, kita tutup, kita sambung minggu depan. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.